NIM T2018-1159. Saya dari kelas A4. Baik, saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai apa itu wakalah dan apa itu gosok. Nah, yang pertama, apa itu wakalah? Wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menuju orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup. Contoh kasus wakalah misalnya seperti Bapak Budiman ingin menjual tanahnya, tetapi Bapak Budiman tidak memiliki waktu luang dikarenakan kesibukannya dalam pekerjaannya untuk mengurus jual beli tanah. Nah, maka Bapak Budiman ini mewakilkan jual beli tanah ini kepada temannya, yaitu Bapak Karno, yang ia percayai. Untuk menyikapi kasus seperti yang saya paparkan barusan, maka adapun syarat-syarat orang yang menerima perwakilan atau wakil, diantaranya adalah ia harus berakal dan balik. Nah, jika orang yang diwakilkan itu masih anak kecil ataupun orang dewasa tetapi memiliki masalah kelainan jiwa, maka apa yang diwakilkan itu tidak sah. Dan yang kedua yaitu wakil harus mengetahui kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Jika orang yang diwakilkan itu tidak mengetahui kewenangan, maka dalam wakal tersebut tidak sah atau batal. Dan yang kedua yaitu apa itu gosok. Gosok adalah mengambil atau menguasai harta orang lain secara sewenang-wenang ataupun secara paksa tanpa hak yang baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Contoh kasus gosok misalnya seperti lebih-lebih yang ada di pondok pesantren, yaitu biasanya santri tanpa sengaja ia menggosok atau meminjam tanpa sepengetahuan milik orang yang memiliki sandal. Nah, itu merupakan contoh dalam lingkup pondok pesantren mengenai gosok. Hukum gosok sendiri adalah haram dan merupakan bentuk perilaku mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Nah, di sini sesuai firman Allah telah dijelaskan mengenai gosok dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain ini dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Dari ayat tersebut dapat kita ambil intisarinya bahwa janganlah sekali-kali kita mengambil milik orang lain tanpa pengetahuannya, karena sama halnya itu dengan mencuri, dan perbuatan mencuri itu merupakan akhlak yang tercela dan Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Wakalah dan gosok yang telah saya paparkan pasti terdapat sebuah pesan dalam diri kita, yaitu kita yang diberi amanah, kita harus benar-benar memberikan kepercayaan kepada orang
yang memberi amanah kepada kita, dan kita harus berlaku jujur dimanapun kita berada. Adapun hadis Rasulullah tentang kejujuran, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Sesungguhnya kedustaan itu yang akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu berbuat dusta sehingga akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam diri saya. Selebihnya saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.